Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Masih sehat selalu ya? Ketemu lagi masih dengan Ibu Maida. Kali ini kita akan belajar materi biologi kelas 11 yaitu mengenai sistem gerak. Yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia tersusun atas rangka tubuh, persendian, serta otot rangka. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu rangka pada manusia. Rangka pada manusia merupakan alat gerak pasif. Fungsinya antara lain yaitu membentuk tubuh, tempat melekatnya otot, tempat produksi darah, serta mendukung terjadinya gerakan. Berdasarkan bentuknya, tulang terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama tulang pipa dengan ciri-ciri yaitu panjang, kemudian memiliki rongga yang di tengahnya yaitu sumsum, dan contohnya yaitu tulang paha dan tulang lengan. Yang kedua yaitu tulang pipih, ciri-cirinya pipih, kemudian seperti lempeng, contohnya tulang-tulang tengkorak pembentuk kepala. Bentuk yang ketiga yaitu tulang pendek dengan ciri-ciri berbentuk kubus atau tidak beraturan, pendek, dan contohnya yaitu ruas-ruas pembentuk tulang belakang. Berikut ini merupakan struktur tulang pipa. Tulang dilindungi oleh selaput terluar yaitu periosteum. Kemudian di balik periosteum yaitu yang kedua ada selaput endosteum. Di bagian ujung-ujung tulang pipa terdapat tulang rawan yang merupakan bantalan persendian yaitu artikulasi. Di bagian ujung tulang pipa terdapat pembesaran yang kita namakan epifisis. Kemudian di tengahnya ada diafisis. Di dalamnya terdapat rongga kosong yang merupakan sumsum tempat pembentukan sel darah. Kemudian di antara epifisis dan diafisis ada cakra epifisis yang memiliki fungsi sebagai panjangan tulang. Oke, kemudian apa sih tulang penyusun rangka tubuh? Yang pertama ada tulang kepala, yang kedua rangka badan atau aksial, yang ketiga tulang anggota gerak atau apendikular. Nah, yang pertama yaitu tulang kepala atau tulang tengkorak atau kranium. Ternyata tulang-tulang tengkorak kita ini terbagi atas tulang pipih yang disambungkan oleh persendian. Nah, apa sih tulang-tulang penyusun tulang kepala kita? Oke, yang pertama ada tulang dahi atau yang biasa disebut frontal. Lalu ada tulang rahang bawah atau tulang mandibula. Dan ada tulang rahang atas atau maksila. Dan juga ada tulang oksipital yang melindungi kepala bawah bagian belakang. Lalu tulang temporal yang biasa disebut dengan tulang pelipis. Dan juga ada tulang parietal yang melindungi kepala belakang bagian atas. Oke, kita lanjut pada tulang rangka badan atau aksial. Nah, rangka aksial ini terbagi menjadi ruas-ruas tulang belakang, tulang rusuk dan tulang dada, kemudian gelang panggul serta bahu. Bagian-bagian rangka aksial adalah ruas tulang belakang yang tersusun atas 1 ruas tulang atlas, dilanjutkan 7 ruas tulang leher, kemudian 12 ruas tulang punggung, dilanjutkan dengan 5 ruas tulang pinggang dan 4 ruas tulang ekor. Selanjutnya ada 7 ruas tulang rusuk sejati yang melekat pada tulang punggung dan tulang dada. 3 ruas tulang rusuk palsu yang melekat pada tulang punggung dan tulang rusuk di atas, dan 2 ruas tulang rusuk melayang yang hanya melekat pada tulang punggung saja. Oke, kemudian ada tulang dada yang terdiri dari manubrium sterni dan corpus sterni. Lalu tulang tubuh bagian bawah yaitu ada tulang panggul atau pelvis dan juga ada tulang kelangkang atau sakrum. Oke, kita lanjutkan yaitu tulang anggota gerak atau apendikular. Yang pertama ada tulang paha atau femur, yang kedua ada tulang betis atau yang bisa disebut fibula, lalu ada juga tulang kering atau tibia, kemudian ada pergelangan kaki, telapak kaki, serta jari-jari kaki. Lalu naik ke tulang gerak bagian atas. Yang pertama ada tulang lengan atas atau humerus, kemudian lengan bawah yaitu terbagi menjadi tulang pengumpil atau radius serta tulang hasta. Dan juga ada pergelangan tangan, telapak tangan serta jari-jari. Kemudian masuk kepada materi sendi.
Oke, sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Dengan adanya sendi, hubungan antar tulang-tulang tubuh dapat digerakkan. Berdasarkan banyak sedikitnya gerakan, sendi terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada sinartrosis atau tidak dapat digerakkan. Contohnya yaitu sendi pada tulang tengkorak. Yang kedua ada amfiartrosis atau bergerak terbatas. Contohnya yaitu sendi antar ruas tulang belakang. Yang ketiga yaitu diastrosis, yaitu bergerak bebas. Baik, kita lanjut. Sendi yang dapat digerakkan dengan bebas atau diastrosis itu terdiri dari sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi panah, serta sendi geser. Sendi peluru menghubungkan antara satu tulang yang mempunyai satu ujung bulat yang masuk ke ujung tulang lain yang berongga seperti mangkok. Nah, sendi ini dapat membentuk gerakan yang sangat bebas. Contohnya, sendi antara tulang lengan atas dan tulang belikat, serta antara tulang pinggul dan tulang paha. Dengan adanya sendi ini, memungkinkan tulang-tulang tersebut dapat diayunkan ke arah manapun. Kemudian ada sendi engsel. Sendi engsel mempunyai gerakan satu arah, ada yang ke depan dan ada yang ke belakang, seperti engsel pintu. Contohnya yaitu sendi engsel antara lain adalah sendi-sendi pada siku dan lutut. Nah, sendi ini memiliki ruang gerak yang lebih sempit dibandingkan dengan sendi peluru. Nah, pada sendi putar, salah satu tulang berfungsi sebagai poros dan ujung tulang yang lain ini memiliki bentuk cincin yang dapat berputar pada poros tersebut. Contohnya adalah persendian yang terdapat di antara tulang tengkorak dan tulang leher. Nah, sendi tersebut memungkinkan kepala kita dapat memutar, mengangguk, serta menggeleng. Pertemuan antara dua tulang yang berbentuk seperti pelana disebut dengan sendi pelana. Sendi ini dapat menggerakkan tulang kedua arah, yaitu muka belakang dan ke samping. Contohnya yaitu adalah pada pangkal ibu jari. Lalu ada sendi geser. Sendi geser menghubungkan antara dua tulang yang memiliki permukaan yang datar. Nah, prinsip kerja sendi ini adalah satu bagian tulang bergerak menggeser di atas tulang lainnya. Nah, sendi geser juga memungkinkan tulang bergerak ke depan dan ke belakang. Contohnya yaitu ada pada tulang-tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki serta di antara tulang belakang. Nah, sendi ini merupakan sendi yang paling sering digunakan aktivitas sehari-hari. Pertemuan antara dua tulang diikat oleh ligamen sehingga sendi tidak dapat terlepas. Nah, selain itu, ligamen juga berfungsi agar sendi kita dapat bergerak dengan fleksibel. Nah, ligamen ini adalah jaringan berbentuk pita yang tersusun dari serabut-serabut liat yang mengikat tulang yang satu dengan yang lain pada sendi. Pada sendi diastrosis, bagian ujung tulang penyusun sendi dilapisi oleh kartilago. Nah, fungsi dari kartilago ini adalah menjaga agar tidak terjadi benturan atau gesekan antar tulang yang satu dengan tulang yang lain yang menyusun persendian. Nah, di dalam sendi ada juga terdapat cairan sinovial. Nah, cairan ini memiliki fungsi sebagai pelumah sendi. Tanpa otot, tulang dan sendi yang terdapat di tubuh tidak memiliki kekuatan untuk bergerak. Otot adalah penggerak bagian tubuh sehingga otot disebut alat gerak aktif. Hampir 35-40% massa tubuh adalah jaringan tubuh. Setiap kali ada gerakan yang terjadi di tubuh, gerakan tersebut terjadi karena adanya kerja dari otot. Otot adalah jaringan yang dapat berkontraksi menjadi lebih pendek. Proses kontraksi ini mengakibatkan bagian-bagian tubuh bergerak. Pada kontraksi diperlukan energi. Terdapat dua cara kerja otot, yaitu yang pertama otot yang bekerja di bawah kesadaran, yaitu otot yang kerjanya dapat dikendalikan. Prinsip kerja otot ini adalah dapat dikendalikan, artinya kita dapat mengendalikan apakah harus menggerak atau tidak menggerakkan otot tersebut.
Selain otot yang bekerja di bawah kesadaran, ada juga otot yang bekerja di luar kesadaran. Otot yang bekerja di luar kesadaran adalah otot yang tidak dapat dikendalikan secara sadar. Nah, prinsip kerja otot ini adalah tidak dapat dikendalikan. Artinya, kita tidak dapat mengendalikan apakah harus menggerakkan atau tidak menggerakkan otot-otot tersebut. Nah, kemudian terdapat 3 jenis jaringan otot, yaitu yang pertama ada otot rangka, yang kedua ada otot jantung, dan ketiga yaitu otot polos. Otot rangka adalah otot yang paling banyak terdapat di dalam tubuh. Jika diamati di bawah mikroskop, sel-sel otot rangka terlihat bergaris-garis melintang, sehingga otot ini disebut juga otot lurik. Otot rangka melekat pada tulang dengan perantara tendon. Tendon adalah pita tebal berserabut dan liat yang melekatkan otot pada tulang. Otot rangka tergolong otot sadar. Kita dapat mengontrol penggunaan otot-otot ini. Kita dapat menentukan kapan berjalan dan kapan tidak. Otot rangka cenderung cepat berkontraksi dan cepat lelah. Otot polos terdapat pada dinding lambung, usus halus, rahim, kantung empedu, dan pembuluh darah. Otot polos berkontraksi dan berelaksasi dengan lambat. Otot ini berbentuk gelendong serta memiliki sebuah inti pada setiap selnya. Berdasarkan cara kerjanya, otot polos tergolong dalam otot tak sadar. Otot jantung hanya ditemukan di jantung. Otot jantung mempunyai garis-garis seperti otot rangka. Sebaliknya, cara kerja otot jantung ini mirip otot polos karena tergolong otot tak sadar. Otot jantung berkontraksi sekitar 70 kali per menit sepanjang hari. Berikut adalah tabel perbedaan otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Itulah beberapa materi yang dapat Ibu sampaikan mengenai sistem gerak pada manusia. Ibu ucapkan terima kasih.